Mereka menganggap jika tubuh mereka masih baik-baik saja. Lihatlah adegan ini. Beginilah cara orang asing mengalahkan negara lain. Dan begitulah mereka memperlakukan para tentara yang ditangkap oleh musuh. Tentara ini memiliki penyakit mematikan. Ketua itu mengatakan jika dia tidak dapat disembuhkan, dan segera menyeretnya untuk dilempar ke jurang. Tentara lain berkata jika di sana agak dingin, dia segera dibawa dan dimasukkan ke dalam tungku untuk membuatnya tetap hangat. Pria itu mengatakan dia tidak cukup makan, dan lari ke dapur untuk mencuri makanan. Perwira itu takut pria itu tidak akan bisa mencerna semua makanan yang baru saja ia makan. Dengan cepat menggantung pria itu di depan perkemahan. Untuk prajurit yang melarikan diri, pejabat itu segera membuka persidangan untuk para prajurit itu, dan segera menembakkan beberapa peluru kepada mereka. Prajurit ini berkata bahwa dia ingin sesuatu terlebih dahulu. Namun petugas itu langsung menyuruhnya naik gunung salju untuk membawa kayu. Cuaca di sana negatif belasan derajat. Perwira itu membiarkan mereka bekerja 22 jam. Memang sangat tidak manusiawi. Mereka sudah terlalu baik bekerja untuk mereka. Para prajurit ini harus bersumpah setia sampai mati. Mereka bahkan bukan babi, dan tidak pantas berdiri di sana. Ini adalah seorang perwira dari Uni Soviet Selatan. Katakan saja padanya jika mereka memiliki sesuatu yang tidak nyaman. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana orang Belanda berurusan dengan orang Jepang. Seorang tentara Jepang memukuli warga sipil dengan sangat keterlaluan. Tentara Belanda melihat itu dan segera maju untuk menghentikannya. Ia pun berteriak, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang telah terjadi?" Warga sipil itu mengatakan jika tentara Jepang itu mengambil barang-barangnya. Tentara Jepang tidak ingin mengakui kejahatan mereka, dan memprovokasi tentara Belanda itu. Saat ini, seorang perwira Belanda kebetulan melewati mereka. Dia melihat tentara Jepang itu sedang menyebabkan masalah. Dia tidak mengatakan apapun, dan bergegas memukul tentara Jepang itu. Kemudian menghampiri perwira tentara Jepang, memberi perintah kepada orang-orang untuk menurunkan senjata, dan mengembalikan barang warga sipil itu. Tetapi perwira itu masih sombong. Tentu saja ia tahu jika perwira Belanda itu tidak berani untuk menembaknya. Perwira Jepang tidak menuruti perintah dari perwira Belanda itu. Tetapi tiba-tiba perwira Belanda itu menarik pelatuk pistolnya. Perwira tentara itu bergegas memberi perintah pasukannya untuk menurunkan senjata. Dan mereka berpikir jika semuanya sudah berakhir. Tetapi ketika tentara itu pergi berpatroli, ia melihat dua kepala tentara Jepang yang sudah ditancapkan pada benda yang tajam. Seseorang membunuh mereka, kemudian memasukkan kepala mereka pada paku. Dan benar saja semua perbuatan akan ada pembalasan yang akan terjadi. Yang terakhir mungkin akan lebih ringan. Orang Belanda pun tidak menerima penyerahan Jepang. Sebagai negara yang tidak menerima penyerahan Jepang, negara ini tidak pernah berperang selama lebih dari 100 tahun. Ketika menghadapi tentara Jepang, kekuatan tempur mereka meledak. Negara Australia adalah negara yang bisa melampiaskan kebencian mereka untuk tentara Jepang. Tentara Australia mengunci 250.000 tentara Jepang di sebuah pulau. Mereka tidak terburu-buru untuk membunuh tentara Jepang, dan membiarkan mereka berkeliling di sekitar pulau untuk dikunjungi. Mereka juga memutus jalur pasukan tentara Jepang, dan memasang jebakan bagi mereka untuk tinggal di sini. Tentara Jepang tidak menerima pembekalan makanan selama setengah tahun. Mereka sangat lapar, dan menggali tanah untuk mencari makanan. Banyak tentara Jepang yang menjadi gila. Beberapa orang mencoba memberi isyarat untuk menyerah. Mengangkat celana dalam berwarna putih yang tidak dicuci selama setengah tahun itu dengan tinggi. Dia memutuskan untuk menyerah bahkan di depan teman-temannya. Tak disangka tentara Australia sama sekali tidak menerima ini, dan segera menembakkan senjatanya tanpa ampun. Mungkin mereka bisa melarikan diri, tapi tentara Australia memasang jebakan di sekitarnya. Dan pesawat terbang berputar-putar di langit setiap hari selama minggu untuk memeriksa situasi. Terkadang mereka akan menjatuhkan bom ke bawah, atau menempatkan ladang ranjau di tanah. Banyak jebakan yang sudah dipasang yang bersiap menunggu mereka datang. Beberapa tentara sangat lapar sehingga mereka tidak dapat menahannya. Beberapa tentara bahkan bergegas ke ladang ranjau untuk bunuh diri. Mungkin mereka merasa jika seperti itu mereka akan bebas. Dari 250.000 tentara Jepang, kurang dari 10.000 orang yang selamat. 10.000 tentara yang tersisa juga terpengaruh penyiksaan dan menjadi gila. Dalam beberapa hari berikutnya, ternyata dari dalam pulau, kebencian Australia terhadap prajurit Jepang bisa dibilang bahwa itu benar-benar serius. Lalu datang untuk menunjukkan keterampilan bertarung dari tentara Australia.
Tapi sebelum itu mereka banyak menderita. Tentara Jepang tidak bisa mengalahkan tentara Australia. Seharusnya berniat berpura-pura menyerah kepada tentara AS. Mereka melihat tentara Jepang memegang bendera putih, yang terbuat dari celana dalam yang tidak dicuci selama setengah tahun. Lalu perlahan mendekati tentara AS. Saat tentara AS melonggarkan kewaspadaannya, tiba-tiba tentara Jepang mengeluarkan granat yang disembunyikan. Kemudian melemparkannya ke gerombolan pasukan AS. Tentara AS banyak yang terluka karena dibombardir dengan bom itu. Seseorang diledakkan sampai mati. Pada saat yang sama juga membuat tentara Amerika bergegas menghadapi tentara Jepang. Itu adalah peperangan yang sangat kacau. Sejak itu tentara AS tidak berani lagi menerima penyerahan tentara Jepang. Berlawanan dengan menghadapi tentara Jepang yang ingin menyerah. Tentara Amerika tidak hanya menolak penyerahan diri mereka, tapi juga menggunakan mereka seperti mainan. Menggunakan tubuh mereka sebagai target untuk berlatih menembak. Akhirnya mendapat kesempatan untuk menghabisinya menggunakan pistol itu. Nyawa tentara Jepang di mata tentara Amerika seperti semut. Mereka mengeluarkan senjata dan menembak. Tentara Amerika tersenyum puas saat menembak tentara Jepang. Dia pikir tentara Jepang tidak layak hidup di dunia ini. Tentara Jepang ingin menyelinap menyerang. Tentara AS tidak takut. Melemparkan pertahanan mereka, lalu ambil pistol dan menembak orang itu secara terus-menerus. Bagi mereka yang bersembunyi di markas kecil mereka, tentara AS akan menggunakan penyembur api untuk mereka. Tentara yang berada di dalam langsung berubah menjadi daging babi panggang ala Jepang. Mereka menangis kesakitan dan berlari ke sana kemari. Adegan ini tidak cukup dramatis. Mereka membunuh banyak tentara Jepang. Mereka menurunkan senapan mesin. Bahkan semua senjata diganti dengan sapu. Untuk menakut-nakuti lebih banyak orang Jepang. Membawa beberapa bahan peledak untuk mengebom Jepang. Tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk menghancurkan negara Jepang. Sebelum naik pesawat, mereka harus belajar sedikit bahasa Mandarin. Setelah membom Jepang, mereka tidak lagi memiliki tujuan. Haruskah mereka meminta bantuan dari China? Setelah 25 pesawat lepas landas dari maskapai kelas B, berarti keindahan Jepang akan segera berakhir. Ketika para pengebom tiba di Tokyo, beberapa wanita Jepang sedang berjalan di halaman. Mereka tidak tahu bahwa akan ada bencana akan datang. Pada waktu yang sama, rudal dijatuhkan. Bangunan yang berdiri seketika berubah menjadi puing. 70 hingga 80% rumah terkena dampak dari ledakan itu. Ratusan ribu tentara Jepang tewas di tempat. Kota Tokyo langsung menjadi api penyucian. Jalanan penuh dengan orang Jepang. Bahkan petinggi negara itu, dengan patuh bersembunyi di bunker serangan udara tersembunyi. Tapi tetap saja masih merasa tidak baik sama sekali. Ia telah memiliki seorang wanita, juga melahirkan 2 putra kecil, yang bernama Marion dan Pepti. Selama perang Rusia-Jepang, tentara Jepang memukul sampai kencing di celana. Di bawah tembakan kuat tentara Rusia, sekelompok tentara Jepang dipukuli tentara Rusia hingga tewas. Beberapa tentara Jepang sangat ketakutan, sehingga mereka menggali lubang untuk melompat dan mengubur dirinya hidup-hidup. Beberapa tentara Jepang yang lain sangat ketakutan, sehingga mereka berlutut di tanah memohon untuk menyerah. Beberapa tentara Jepang ketakutan menjadi gila. Tapi sepertinya sudah berakhir. Tentara Rusia sepenuhnya tidak pernah memaafkan bajingan itu. Tentara Rusia juga berbicara dengan kasar. Selama tentara Jepang masih hidup, karena mereka tidak layak untuk julukan negara perang. Bukan berarti tentara Rusia tidak berbicara tentang konvensi internasional. Ini karena tentara Jepang terlalu keras kepala. Tentara Rusia mengirimi mereka bom secara langsung dengan amunisi besar. Dengan ledakan yang keras, beberapa tentara telah tewas. Disinilah cinta tanah air dari bangsa yang berjuang. Akhirnya pada tahun 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat. Ini adalah awal dari dunia yang damai dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.